kita masuk ke berita, ada yang tahu berita itu apa? Tunggu. Coba Anggi. Berita adalah jenis teks narasi yang memaparkan kejadian atau peristiwa, informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi, Bu. Ya, jadi berita itu adalah jenis teks narasi yang memaparkan informasi. Jadi dia itu bersifatnya faktual. Kita akan masuk ke ciri-ciri berita. Ciri-ciri pertama berita itu adalah faktual. Apa itu faktual? Amalia. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Ya, nyata. Faktual itu adalah nyata. Contoh berita dari faktual itu apa? Contohnya seperti kayak Kapal selam. Ya, betul. Tenggelam. Nanggala. Terus yang kedua adalah aktual. Apa itu aktual? Bu, Ya, coba faktual Amalia. itu adalah kejadian yang bersifat nyata, yang benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan banyak orang. Seperti contohnya itu seperti kayak COVID. Ya, betul. Jadi COVID itu kan sedang berita yang sedang diperbincangkan banyak orang. Jadi buat anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan supaya tidak terkena COVID. Ibu ada pertanyaan lagi. Berita unik dan menarik itu seperti apa sih? Coba ambil apa itu maksudnya? Jadi berita unik itu, Bu, atau yang menarik yang dimaksud dari teks berita harus unik, yang berbeda cara pengambilannya dengan berita yang lain agar menarik perhatian pembaca atau pendengar, Bu. Ya, dia jadi harus berbeda, beritanya harus berbeda dengan yang lain supaya menarik perhatian orang untuk membaca. Untuk Amalia, berpengaruh bagi masyarakat luas itu maksudnya apa? Maksudnya gini Bu, dengan berpengaruh bagi masyarakat luas itu berita dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ya, baik. Setelah kita sudah selesai membahas tentang ciri-ciri berita, kita akan masuk ke unsur peristiwa dalam berita. Ada 6 unsur peristiwa dalam berita. Yang pertama, apa Amelia? What? Ya. Yang kedua, Andi? Who? Selanjutnya, When? lagi, Where? kelima, Why? yang keenam, Oh, who? ya. Andi, what itu apa? Coba jelaskan. Buat itu maksudnya apa yang dari peristiwa itu terjadi, Bu. Ya, jadi apa tentang apa berita itu, tentang apa peristiwa itu terjadi. Wow, Amalia. Oh, itu siapa? Misalnya keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya. Jadi maksudnya itu siapa yang ada dalam berita itu, siapa yang terlibat dalam berita itu. Selanjutnya Wen. Andi. Buat itu waktu atau kapan di mana peristiwa tersebut terjadi, Bu. Ya, waktu. Jadi misalnya di Senin, misalnya pagi, siang, malam gitu ya. Well, Amalia. Where? Wait. Well, Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Seperti tempat-tempat kejadiannya. ya itu contohnya seperti kita di kandang ayam, di rumah.
Untuk Anggi, Ibu akan menanyakan sebuah video nanti, dan untuk Anggi mencari tentang what, who, dan why. Dan untuk Amel mencari when, where, dan how. Baik. Saudara, kondisi Gunung Agung hingga Senin siang teramati muncul asap tipis mengepul ke arah timur. Dari catatan VVMBG, tremor non-harmonik hingga overscale melebihi 23 mm masih terjadi. Hingga gas SO2 yang dihasilkan terus bertambah hingga lebih dari 300 ton per harinya. Sejak seminggu kemarin hingga Senin siang terjadi perlambatan pertambahan lava ke permukaan kawah Gunung Agung. Hal ini disampaikan Kepala Sub Bidang Mitigasi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi BVMBG, Devi Kamil Syahbana, di pos pantau Gunung Api Agung Rendang, Karangasem. Indikasi ini merupakan pantauan satelit NASA terkini, dan untuk kegempaan masih terbilang cukup tinggi dalam 24 jam terakhir. Terjadi gempa vulkanik sekitar 20 kali gempa sebagai indikasi bahwa masih adanya tekanan berlebih dari tubuh Gunung Agung. Selain itu, aliran fluida juga terus terjadi di permukaan kawah Gunung Agung. Tremor hingga overscale melebihi 23 mm juga masih terjadi. Dari pantauan petugas, diameter kawah Gunung Agung saat ini berukuran 900 meter dan berbentuk mangkok, dan saat ini telah terisi sepertiganya. Sementara dari catatan geokimia, pengukuran terbaru dari gas magmatik SO2 juga terindikasi kontribusi gas magmatik yang masih tinggi. Bahkan minggu malam gas SO2 dari asap Gunung Agung mencapai lebih dari 300 ton per hari. Dengan indikasi bahwa letusan masih bisa terjadi, namun tidak bisa dipastikan waktu dan besaran letusan yang mungkin terjadi. Nah, kalau secara visual memang tampak tenang ya, tampak tenang dari bawah terlihat asap berwarna putih tipis dengan ketinggian hanya 500 meter. Tapi ini tidak menjadi tidak menjadi satu-satunya parameter kita ya, karena di dalam kawah sendiri masih terisi lava ya, sekitar masih 20-an juta meter kubik. Hasil dari pemantauan dari satelit terbaru bahwa terjadi perlambatan gitu, artinya terjadi perlambatan rate pertumbuhan atau pertambahan lava ke dalam ke permukaan kawah, dan juga terindikasi adanya pendinginan di sekitar bagian atas dari lava ini. Sementara dari geokimia, hasil terbaru dari pengukuran gas magmatik SO2 ya, melalui metode DOAS mengindikasikan adanya kontribusi gas magmatik yang masih tinggi ya. Kalau beberapa hari lalu, 2 hari lalu saya sampaikan itu jumlahnya sekitar 300-an ton per hari. Kemarin itu lebih tinggi ya, jadi 1.300 ton per hari. Artinya kontribusi magmatiknya masih tinggi ya di Hingga Senin siang, asap tipis yang keluar dari kawah Gunung Agung tidak membahayakan penerbangan, dan VVMBG merekomendasikan bahwa penerbangan tetap aman. Namun status Gunung Agung masih awas dengan radius bahaya 8 km dari puncak Gunung Agung dan perluasan 10 km. Budi Krista, Kompas, Dewat. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan berita yang diberikan Ibu Ayu tadi. Apa itu kejelasannya merupakan Gunung Agung? Bagaimana itu kejelasannya? Karangasem, Bali. Bentuk mengapa Gunung Agung meletus? Karena adanya uap air yang tertekan tinggi. Kemudian uap air tersebut membentuk pemanasan air hujan yang meresap ke dalam tanah dan ke dalam sawah Gunung Agung yang tersebut. Kemudian berlangsung dengan magma hingga letusan disertai asap abu dan material di bawah kawah Bu. Ya, terus selanjutnya Amelia, lebih depan jelaskan.
mencari unsur-unsur peristiwa yang ada di dalam berita tersebut. Minggu depan dikumpul. Baiklah, sudahi sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.